untuk berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Sebentar kita akan mulai ibadah kita ini. Mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian kita, Tuhan inilah hidupku.
Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua yang beribadah di tempat ini maupun kita yang beribadah di rumah kita masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming ini. Terpujilah Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami. Tuhan kiranya memimpin semua para pelayan Tuhan yang memimpin pujian, biar Tuhan menuntun melalui Roh Kudus sehingga kami boleh dituntun untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyurkan. Kami semua diteguhkan dan diberkati. Yang mainkan musik Tuhan tuntun supaya dalam mainkan musik dalam kasih Tuhan sehingga ada organisasi yang baik. Kami sama-sama boleh lantunkan pujian surgawi. Kami sama-sama dikuatkan, diteguhkan, dan Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, persiapkan hati mereka untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam perjalanan Tuhan menuntun mereka semuanya Bapa. Hamba-Mu Tuhan tuntun semua yang melayani, yang bawa firman Tuhan menuntun semuanya Bapa. Perjamuan kudus ini kami awali di awal bulan Juni ini dalam kasih Tuhan. Kami ingin supaya Tuhan menguduskan dan mengampuni kami. Berkatilah kami Bapa, sehingga kami layak melayani, layak menerimanya dalam kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jangan duduk dulu ya. Kita masih bangkit memuji nama Tuhan. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Kita angkat pujian kita, Sungai Sukacitaku. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita angkat kembali pujian kita. Terima sukacita surga.
tiba saatnya kita buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam sepekan ini. Kami persilakan sambil kita dengarkan kesaksian, kita angkat pujian kita ini kembali. Terima sukacita surga. Lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Kaulah segalanya. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kau
Engkaulah yang kami pandang dalam hidup kami Bapa, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena itu kami datang hari ini untuk meninggikan nama Tuhan, berseru memohon pertolongan Tuhan, memohon ampunan Tuhan, memohon berkat daripada Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami, Engkau yang memiliki hidup kami. Tidak ada satupun yang percaya dalam hidup kami tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena itu Bapa, selidiki kami dan tuntun kami, ajari kami melalui kebenaran, melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami Bapa. Banyak hal yang harus kami putuskan dalam hidup kami, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Karena itu Bapa, firman-Mu yang akan menuntun mengajari kami, sehingga kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Dan pujilah Tuhan, kami naikkan doa syukur. Tuntun hamba-Mu yang akan beritakan firman Allah. Semua Tuhan yang mendengarkan firman Allah di tempat ini, ayo semua yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing, Tuhan menuntun mereka sehingga mereka terberkati melalui kebenaran firman Allah ini. Dan pujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Selamat hari Minggu saya ucapkan bagi kita semua. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Nanti saya akan menuntun sendiri perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita digoncangkan dengan berbagai hal ya. Baik segala usaha kita, pekerjaan kita, bahkan tidak sedikit yentu dalam bagian daripada iman kita. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Allah yang tercatat dalam Alkitab yang akan menuntun kita, mengajari kita, mengingatkan kita tentang sebuah pengharapan yang terjadi pada masa-masa lampau beberapa tahun yang lalu. Kita akan bacakan karena kemarin minggu lalu adalah Hari Pentakosta, peringatan Hari Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus. Maka kita hari ini masuk dengan bagian yang lain, yaitu kita akan bicara tentang khotbah daripada Rasul Petrus ya. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Tapi kita tidak baca pasal 2 ini semua khotbah Petrus. Kita akan baca ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Untuk sama-sama kita saling membantu, mendukung untuk membaca firman Allah. Kaum wanita membaca ayat ganjil, kaum pria membaca ayat yang genap. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sama-sama kita akan mulai, dan semua yang mengikuti ibadah ini boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Mulai kaum wanita 1, 2, 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Mulai kaum wanita ayat yang ganjil, kaum pria ayat genap. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan apa-apa adalah mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di dalam dan di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pesan daripada khotbah Rasul Petrus. Khususnya Rasul Petrus dalam bagian ini mengambil khotbah daripada Nabi Yoel, bukan Yoel anak Pak Nadia ya, Nabi Yoel, yang tercatat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi sesudah Hari Pentakosta. Kitab Kisah Rasul mencatat tentang sejarah gereja mula-mula, dan ini mencatat tentang pekerjaan
siapa yang diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, siapa yang diselamatkan? Coba colek kiri kanan, siapa yang diselamatkan? Jangan-jangan nanti suaminya ditinggal, istrinya ditinggal. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Konteks ini menyatakan bahwa sampai itu sedang menghormatkan kitab Nabi Yoel. Ya, kalau Bapak Ibu Yoel baca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, inilah yang sedang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dalam bagian yang kita baca ini, ayat 17 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Bapak Ibu, ini adalah pemerintahan Nabi Yoel berapa ratus tahun sebelumnya, kemudian digenapkan ketika hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagi semua. Kenapa dalam bagian ini menyatakan, Bapak Ibu, dalam perjanjian lama Roh Kudus itu hanya diberikan bagi orang-orang tertentu. Siapa itu? Nabi. Siapa itu? Raja. Siapa itu? Siapa saja yang dipilih Tuhan. Tapi tidak semua orang memiliki Roh Kudus itu dalam perjanjian lama. Ya, sehingga Tuhan mengkhususkan siapa saja yang akan dipakainya, maka Roh Kudus akan hinggap kepada orang itu. Kemudian dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa keluar, bisa masuk. Tapi dalam bagian dikatakan bahwa nanti aku akan mencurahkan, hari yang terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi tidak lagi kepada nabi saja, tidak lagi hanya kepada orang tertentu saja, tetapi dikatakan bagian ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Ini perbedaan antara pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama belum dicurahkan, tetapi dihembusi. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan dicurahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sebetulnya adalah pujian, bertembuslah Roh Kudus di tempat ini. Itulah perjanjian lama sesungguhnya. Kalau perjanjian baru sesungguhnya tidak menggunakan itu lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak lagi dihembusi, tetapi sudah dicurahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi tidak apa-apa untuk mengingat, untuk mengenang, kan? Nah, dalam bagian dikatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Sangat menarik karena perjanjian lama Roh Kudus hanya menghinggapi orang tertentu saja. Kasih karunia Allah dalam pekerjaan Roh Kudus dilimpahkan kepada semua orang. Dikatakan dalam ini, laki-laki, perempuan, teruna-teruna, dan juga orang tua. Tidak ada pembatasan gender, tidak ada pembatasan usia, tidak ada pembatasan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tetapi dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya orang tertentu. Tetapi perjanjian baru dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan, bukan lagi dihembusi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah firman Allah yang disampaikan. Tidak ada pembatasan orang tertentu. Dan ayat 18 dikatakan dalam bagian ini, juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan, bukan lagi dihembusi, akan kucurahkan. Nabi Yoel dalam kitab Yoel seolah-olah mengetahui bahwa ada suatu saat nanti peristiwa terjadi bahwa nanti Roh Kudus tidak lagi dihembusi. Tidak hanya kepada nabi-nabi saja, tetapi kepada semua orang. Dan dikatakan dalam bagian ini bahwa kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari terakhir, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan agar pelayanan mereka, pelayanan hamba-hamba Tuhan, supaya pelayanan hamba-hamba Tuhan maksimal, maka Roh Kudus itu dicurahkan kepada
sehingga mereka akan bernubuat. Bernubuat artinya menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu mesti bedakan antara nubuat, kubuat, taubuat, lubuat. Ini mesti bedakan. Kalau hamba Allah itu bukan kubuat, bukan nubuat, bukan taubuat, tetapi nubuat. Nubuat mesti tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau ada nubuat yang tidak tunduk kepada Alkitab, itu berarti kubuat, taubuat. Ini perlu preaching message of God, menyampaikan pesan Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan dalam menyampaikan firman Allah betul-betul dengan sungguh-sungguh, meneliti dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka menyampaikan firman Allah dengan maksimal, tidak dengan asal. Bapak Ibu saudara-saudara, ini katakan menyampaikan firman Allah dengan baik dan benar, tidak asal, betul-betul meneliti, sehingga tidak menafsirkan Alkitab dengan asal. Bapak Ibu saudara, kenapa? Ada Roh Kudus yang sudah diberikan. Oh, saya tidak bisa, oh saya tidak pintar. Tidak. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus akan menolong setiap orang untuk meneliti firman Tuhan. Bapak Ibu, kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-19, dikatakan dalam bagian ini, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah, di bumi, dan api dan gumpalan asap. Ini adalah sebuah nubuatan tentang sebuah peristiwa yang terjadi yang luar biasa, dan masuk di dalamnya adalah peperangan. Jadi Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 menubuatkan tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi, seolah-olah masih jauh banget, tetapi di dalam penglihatan Nabi Yoel ini jelas, dan ini yang dihombakan oleh Petrus kembali. Terjadi peperangan, terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi sesuatu yang tidak lazim. Kenapa? Matahari dan sebagainya, semua terjadi kekacauan. Ini adalah sebuah peristiwa yang belum terjadi. Bahkan kita pun mungkin belum mengalaminya secara penuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan gumpalan-gumpalan asap. Dan ayat yang ke-20 dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ada beberapa kali kita mengalami matahari tidak muncul, betul? Ada ya, tetapi ini belum. Ada beberapa kali gerhana matahari. Saya pernah waktu matahari itu terjadi gerhana matahari yang sangat luar biasa itu, saya nggak bisa lihat ke langit. Saya memakai kaca khusus ya, sehingga saya bisa melihat sebentuk cahaya saja. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi itu belum apa-apa. Akan ada sesuatu peristiwa yang mungkin luar biasa, dikatakan sangat luar biasa, dikatakan dalam bagian dan pula menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ini adalah tantangan dalam semesta akan rusak karena murka Allah, akan dosa manusia. Banyak peristiwa yang akan terjadi sehingga manusia sungguh tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi alam semesta ini rusak bukan karena memang alam rusak, tetapi karena dosa manusia. Dosa manusia menyebabkan manusia itu mengalami penderitaan. Allah tidak pernah merancangkan sebuah rancangan penderitaan bagi manusia. Ini mesti dipegang kuat. Allah tidak pernah merencanakan orang itu menderita. Allah merencanakan rancangan damai sejahtera. Hanya prosesnya kadang-kadang mesti melewati lomba-lomba dan pasti endingnya akan menjadi indah. Ini adalah rancangan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga manusia sampai tidak berdaya. Kenapa? Karena melihat alam semesta ini rusak, karena melihat segala sesuatu yang terjadi sungguh di luar kedugaan manusia. Sungguh manusia tidak bisa menahan hari Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga ini menjadi sebuah beban penting bagi manusia. Dan nubuatan Nabi Yoel ini adalah
perbuatan, panggilan pertobatan, panggilan agar manusia sadar bahwa manusia sudah berdosa dan mau memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah Petrus sedang menyampaikan ini mengingatkan kepada manusia yang ada pada saat itu dalam masa gereja mula-mula bahwa akan terjadi hari yang besar, hari yang luar biasa, hari yang membuat manusia tidak mampu dan tidak berdaya. Hartanya, apanya pun tidak bisa menolongnya. Sebab apa? Sebab murka Allah akan terjadi. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, maka ada sebuah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan melalui hamba Allah, yaitu Nabi Yoel, dan disorbankan kembali oleh Petrus. Ayat 21 intinya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setelah Petrus menyampaikan semua yang akan terjadi di alam semesta ini, bahwa alam semesta ini akan rusak, semuanya tidak akan terkendali, dan manusia sungguh-sungguh tidak akan berdaya, maka Petrus menyampaikan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel, yaitu dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan ditolong, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan dilepaskan, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan disembuhkan, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan ditebus oleh Tuhan. Artinya Rasul Petrus ini menyampaikan bahwa sungguh manusia tidak bisa mengandalkan apa yang dimilikinya. Sungguh manusia tidak bisa mengandalkan apa yang ada padanya. Ada pengharapan. Pengharapannya apa? Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sehingga saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa ketika Petrus mengkhotbahkan ini ingin mengingatkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, Petrus yang dipimpin Roh Kudus menyampaikan berita ini bahwa manusia sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa, maka Tuhan akan menghukum, akan merusak dunia ini, akan menghancurkan dunia ini karena dosa manusia. Sehingga manusia tidak bisa berharap kepada apapun, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, ada pengharapan. Siapa yang berseru akan diselamatkan. Siapa yang menyembah Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berlindung kepada Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang bertobat akan diselamatkan. Siapa yang datang kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi Nabi Yoel menyampaikan ini dan Petrus menyampaikan kembali, menyatakan bahwa siapa yang sudah bertobat akan diselamatkan. Siapa yang menyembah Tuhan pasti diselamatkan. Hanya orang yang bergantung kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang diselamatkan. Jadi ini selaras dengan Roma 10 ayat 13. Coba kita baca Roma 10 ayat 13. Yuk, siapa yang dapat? Roma 10 ayat 13. Sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan dan pasti diselamatkan. Ini menyatakan sebuah pernyataan bahwa sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu bukan upaya manusia, bukan kerja manusia. Jadi bukan karena jadi Petrus menyatakan bukan karena kalian ahli Taurat, bukan karena kalian tahu Alkitab, bukan karena kalian keturunan imam, bukan karena kalian punya garis keturunan sebagai orang Lewi, bukan. Ini tidak menjadi jaminan untuk diselamatkan. Jadi Rasul Petrus ingin menyampaikan kepada orang-orang yang pada saat itu bahwa keselamatan itu bukan karena suku, bukan karena warna kulit, bukan karena gelar, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup orang, membuat orang percaya, mampu percaya
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan bahwa Alkitab tidak berkata bahwa orang diselamatkan dari suku tertentu, dari bangsa Yahudi, dari keturunan Lewi. Bukan karena kelas, bukan karena harta kekayaan. Keselamatan ini berhubungan bukan dengan harta, tetapi berhubungan dengan iman yang menuntut dalam pertobatan. Jadi bukan karena kita punya sesuatu, bukan. Itu yang disampaikan Rasul Petrus pada masa itu kepada orang yang ada masa itu. Jadi orang Yahudi boleh bangga dengan keyahudian mereka. Orang Lewi boleh bangga dengan kelewian mereka. Orang Israel boleh bangga dengan keisraelan mereka. Tetapi itu tidak membawa kepada keselamatan. Dan ini juga menghapus bahwa keselamatan itu bukan karena keturunan. Oh, bapak saya pendeta, bapak saya imam, maka saya diselamatkan. Tidak. Keselamatan itu bersifat pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingin menyatakan dalam bagian ini bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh status sosial, baik kita orang pintar, orang bergelar, orang berharta, tidak bisa menebus kita dari dosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 mengatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kisah 4:12 mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Efesus 2:8-9 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang menggagah diri. Maka ditutup dengan Roma 10:9-10 berkata bahwa dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka orang diselamatkan. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Artinya bahwa ada pergumulan-pergumulan yang bisa dialami oleh orang percaya pada masa itu. Tetapi ada suatu pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu. Seorang pemain akrobat, dia berjalan di atas utas tali. Ketika dia akan berjalan di atas utas tali, dari seberangnya menyeberang dari sungai, dia berkata seperti ini, banyak penonton dan penonton bertepuk tangan dengan sangat semangat. Tapi kemudian pemain akrobat ini berkata seperti ini, percayakah saudara-saudara bahwa saya bisa menyeberangi tempat ini? Semua berkata, kami percaya. Dan dia berjalan di atas utas tali dan semua bertepuk tangan. Kemudian dia berkata, apakah saudara percaya bahwa saya bisa balik lagi ke seberang dengan berjalan di atas utas tali? Semua bertepuk tangan dan berkata, percaya. Dan dia diberikan tantangan. Kalau saudara percaya saya bisa berjalan dengan selamat balik ke seberang, maka siapa yang mau ikut bersama dengan saya? Siapa yang mau saya gendong? Siapa yang mau bersenang dengan saya? Tidak ada satupun orang yang mau mengumpulkan. Kenapa? Karena mereka tahu itu sangat berbahaya. Ditantang sampai 3 kali tidak ada yang mau. Tiba-tiba seorang anak kecil berkata, saya mau. Dan anak itu naik ke atas, dan anak itu digendong oleh pemain akrobat ini, dan sampai di seberang. Dengan tegang mereka melihat di jalan perjalanan dari seberang utas tali ini, dan sampai di seberang. Dan kemudian apa yang terjadi? Sampai di seberang dengan selamat. Dan semua orang diam, kagum, ada bertepuk tangan. Anak ini turun ke bawah. Ketika anak itu turun ke bawah, penonton itu berkata, kenapa kamu nak? Kenapa kamu bodoh sekali? Itu kan berisiko. Kenapa kamu mau digendong oleh pemain akrobat itu? Dia berkata, seorang anak yang berkata seperti ini, saya percaya bahwa saya tidak akan jatuh dan saya tidak akan dijatuhkan, saya tidak akan dicelakakan. Kenapa? Karena dia adalah bapak saya. Bapak saya tidak akan pernah mencelakakan saya. Bapak saya tidak pernah membuat sebuah rancangan untuk mencelakakan saya. Karena itu ketika berjalan di utas tali, saya yakin bahwa bapak saya bisa berjalan dan saya pun tidak akan jatuh.
Bapak Ibu, begitu banyak orang yang mengaku Kristen ya, punya KTP Kristen karena keturunan, karena dari nenek moyang. Tetapi kalau ditanya apakah ia sungguh-sungguh orang beriman kepada Tuhan, apakah ia sungguh-sungguh orang yang berseru kepada Tuhan, apakah ia sungguh-sungguh orang yang bertobat? Bapak Ibu Saudara, ini perlu sekali. Apakah ia sungguh-sungguh yang sudah beriman kepada Tuhan? Berbicara kepercayaan berarti berbicara mengenai iman. Berbicara mengenai iman berarti berbicara tentang keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan berarti berbicara tentang anugerah Tuhan. Berbicara mengenai anugerah Tuhan berarti berbicara tentang keselamatan yang hanya dapat dilakukan oleh sebuah kekuatan supernatural, yaitu hanya oleh Tuhan. Coba kita bertanya dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, baik ini mau di rumah kita masing-masing. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Opung? Sudah 90 tahun. Sudah 90 tahun jadi Kristen ya, Opung ya? Belum jadi Kristen 90 tahun, belum. Yang lainnya coba. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? 20 tahun, Opung ya? 70 tahun belum jadi Kristen. Ayo yang lainnya. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Emang 30 tahun dari awal jadi Kristen ya. Kenapa? Karena dari orang tua. Saya mau tanya, sejak kapan jadi orang beriman yang percaya pada Tuhan? Sejak kapan? Saya jadi orang beriman 1996. Ya, masih sangat sedikit. Mungkin berapa puluh tahun? 30 tahun lebih. Tahun 1996 saya bertobat. Tetapi kalau ditanya KTP saya dari Kristen, dari tahun 1972 saya lahir. Saya sudah jadi orang Kristen, tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang bertobat sungguh-sungguh, saya itu tahun 1990. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya Kristen tapi perilaku saya tidak mencerminkan saya sebagai orang Kristen. Kristen adalah julukan bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada awalnya pada gereja mula-mula. Tetapi dengan berjalannya waktu, kekristenan itu bukan lagi dihubungkan dengan kepercayaan, keimanan, tetapi hanya sebutuh gelar saja. Bapak Ibu, Kristen belum tentu dia percaya Tuhan. Kalau dia orang percaya Tuhan, dia harus Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Oh, mungkin kita berkata bahwa sejak lahir orang percaya dikatakan mendapatkan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen belum tentu yang percaya, tetapi orang percaya dia disebut Kristen. Kekristenan bisa lahir karena keturunan, tetapi orang percaya lahir dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika orang percaya kepada Kristus, maka dikatakan dalam Efesus 3:17, Kristus tinggal dalam hati. Kemudian dikatakan 2 Korintus 1:22 berkata bahwa orang yang percaya kepada Kristus Yesus menerima sebagai Tuhan secara pribadi, maka dia dimakaikan oleh Roh Kudus. Ya, 2 Korintus 1:22, Efesus 1:13 sampai 14. Ini tanda orang percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, adakah Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita? Saya katakan bahwa hanya orang yang berseru kepada Tuhan, hanya orang yang bertobat yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, yaitu ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia dimampukan untuk menjalani kehidupan, sehingga dia dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, dia dimampukan untuk menyembah Tuhan dan diberikan anugerah keselamatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu Bapak Ibu, apapun gelar kita, apakah bukan karena kita seorang pendeta, seorang majelis, pelayan gerejawi, keluarga hamba Tuhan, punya harta banyak, punya gelar banyak, punya status sosial yang tinggi, bukan, itu tidak menjamin keselamatan. Semua itu akan hilang. Mau kejar apa di dunia ini? Saya katakan, kekayaan Bapak Ibu, usia kita mau berapa tahun?
90 tahun. Kira-kira kita sampai nggak 90 tahun? Bukan saya tidak beriman pada Tuhan, tapi saya percaya 70 tahun cukuplah. Nanti katanya Alkitab bilang nanti habis itu akan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, ini perlu sekali. Mau berapa lama hidup di dunia ini? Jadi kalau kita dikatakan bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami, betul, corona betul-betul mengganggu perekonomian kita, kehidupan sosial kita, bahkan ibadah berhubungan dengan keimanan. Tetapi dikatakan dalam bagian ada pengharapan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan dikuatkan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan ditebus. Ini yang perlu. Bukan karena kita hamba Tuhan, bukan karena kita keluarga orang kaya, bukan karena kita punya gelar banyak. Perlu nggak punya gelar? Perlu. Kan gitu ya? Perlu nggak? Perlu. Kalau gitu nggak usah sekolah, nggak usah apa. Perlu nggak kita punya harta? Perlu. Jangan sampai kita sudah menderita di dunia, nggak masuk surga lagi nanti. Bapak Ibu, perlu sekali. Perlu nggak? Melayani Tuhan perlu sekali. Tetapi melayani pendeta majelis punya gelar yang banyak tidak jaminan seseorang untuk masuk surga. Karena itu setiap orang yang berseru kepada Tuhan, setiap orang yang beriman kepada Tuhan akan diselamatkan. Penuh sekali. Apakah Anda sudah beriman kepada Tuhan? Coba bertanya dalam diri kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berjanji kalau manusia, orang-orang beriman itu lepas dari pergumulan, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Lakukan tugas kita selama di dunia dengan baik dan benar sebagai kesaksian bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Situasi kondisi tidak akan mengubah pengharapan orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu eksistensi keberadaan orang beriman kepada Tuhan tidak ditentukan oleh ekonomi, tidak ditentukan oleh gelar, tidak ditentukan oleh predikat. Untuk apa gelar selain Tuhan? Untuk apa gelar pendeta? Untuk apa gelar yang lainnya? Perlu kita perlukan itu sama kita di dunia sebagai kesaksian kita orang beriman. Tetapi adakah iman ketika Tuhan datang ke dunia? Dalam kitab Injil dikatakan Ia akan menyatakan, adakah iman di hatimu? Bukan apakah ada jodohmu, bukan apakah ada istrimu, bukan apakah ada anakmu, bukan apakah ada gelarmu, bukan. Adakah iman di hatimu? Ini perlu bagi kita. Sama-sama selama ini kita beribadah, tetapi hanya menutupi bahwa kita sebelumnya Kristen yang palsu. Sesungguhnya kita tidak beribadah. Kita melayani. Sesungguhnya pelayanan kita pelayanan yang palsu. Kita Kristen, tetapi sesungguhnya kita Kristen yang palsu. Bapak Ibu Saudara, sama hari ini kita ikuti perjamuan kudus, mengawali usaha kita, mengawali aktivitas kita. Betul kita sedang dalam pergumulan, tetapi ada pengharapan. Jika engkau berseru kepada Tuhan, maka engkau akan dipulihkan. Jika engkau berseru kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jika engkau berseru kepada Tuhan, engkau akan ditebus Tuhan. Jika engkau berseru kepada Tuhan, maka itu adalah tanda bahwa engkau adalah beriman kepada Tuhan. Kita akan lihat perjamuan kudus. Ikuti perjamuan kudus sebagai perjamuan iman kepada Tuhan. Kita naikkan suatu pujian dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Allah. Roh Kudus, tolong kami, selidikan kami, tuntun kami, agar dengan mulut kami mengaku, dengan hati kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami tidak mampu menjalani hidup, tapi firman Allah sudah mengajarkan kepada kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, surga Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntunkan menguatkan kami. Kami ikuti perjamuan kudus, perjamuan ini adalah perjamuan iman kepada Tuhan. Kuduskan anggota dan roti, kami mengikutinya dalam iman kepada Tuhan. Sebagai kesaksian bahwa kami percaya kepada Bapa. Tuhan Yesus berkati kami semua. Apa yang hamba-Mu akan memimpin dalam perjamuan ini. Dari semua jemaat Tuhan yang perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anggota dan roti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Amin. Pak, kalau orang jadi kan kita nggak berakal loh. Kalau kita juga. Tadi dia ambil jauh dari berakal, udah kecil. Ya, kita waktu dari itu sampai dari ya baru dari itu sampai sekarang aku begini apa itu. Nanti saya Kalau mau jadi berikan satu pujian. Mengikut Yesus keputusanmu. Bisa, kalau nggak bisa jangan. Alkohol. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jika ada pertanyaan, kita mengaminkan saja. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana
Bukankah ucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita selalu baik adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita mengangkat roti di sebelah kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda sedang sebelah kanan dengan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, soalnya perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, ya kita masing-masing. Kita silakan duduk saja. Kita mendengarkan firman Allah. Ayo mengikuti Yesus berusaha. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku
Sungguh kami berseru kepada Tuhan, maka kami akan dilepaskan, akan dibebaskan, akan ditebus, akan diberikan anugerah, akan diberikan berkah, akan diberikan pertolongan. Patrikan Bapak firman, teguhkan semua jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, semua yang mengikuti acara ibadah ini, di tempat mereka masing-masing. Apabila ada jemaat ada yang mengikuti ibadah yang dalam keadaan sakit Tuhan, ketika mereka berseru kepada Engkau Tuhan, dan Engkau menyembuhkan mereka. Ketika mereka mengalami masalah ekonomi mereka, ketika mereka berseru, Engkau pulihkan ekonomi mereka. Ketika mereka bimbang ragu, Engkau tentukan jalan bagi mereka. Ketika mereka berseru pada Bapa, kami sungguh ya Tuhan, kami terima firman Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah sampaikan oleh banyak dan perjamuan kudus kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kami minta kepada Bapak Nadia Sagala dan Bapak Jahanto Sagala untuk membawakan persembahan dan doa persembahan. Persepuluhan. Saya minta doa kepada Bapak Nadia Sagala untuk persembahan persepuluhan kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kesempatan hari ini Tuhan khusus memberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi akhir untuk kami di setiap rumah tangga usaha kerja kami. Dan tidak Tuhan kami akan memberi pertumbuhan dan persembahan sebagai dari firman Tuhan. Biarlah berkati Tuhan setiap tangan-tangan memberi dan juga tangan-tangan yang tidak bisa memberi. Amin. Dan doa permohonan kami Tuhan dalam nama Yesus selalu mengucapkan haleluya. Amin. Amin. Sebelum menjalankan persembahan, kita angkat pujian kita betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan persepuluhan. Kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri sampai kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi
usaha kita, pekerjaan kita. Awali dengan berseru kepada Tuhan. Dia akan memulihkan, Dia akan menyelamatkan, akan berkati dan menolong kita semua. Amin. Mari angkat tangan kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera manusia ini sampai selama-lamanya. Kiranya ibadah selesai. Salam. Selesai.